Salam Kerahiman. Hari ini 24 Maret. Kita akan baca dari 1298 dan 1307. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1298. Oh Allah, tunjukkanlah kerahiman-Mu kepadaku selaras dengan kemurahan hati Yesus. Dengarkanlah keluh kesah dan rintihanku, dan pandanglah air mata hatiku yang hancur. Oh Allah yang Maha Kuasa dan selalu Maha Rahim, kemurahan-Mu tak pernah habis. Meskipun kepapaanku seluas lautan, aku percaya penuh akan kerahiman Tuhan. Oh Tritunggal yang kekal, oh Allah yang Maha Murah, kemurahan-Mu tak terhingga. Maka aku percaya akan lautan kerahiman-Mu dan merasakan kehadiran-Mu Tuhan, meskipun terpisah oleh selubung. Semua kuasa kerahiman-Mu, oh Tuhan, diagungkan di seluruh dunia. Semoga penghormatan ini tidak pernah berhenti. Maklumkanlah, hai jiwaku, kerahiman Allah dengan penuh gairah. 1307. Oh kasih yang kekal, oh lubuk kerahiman, oh Tritunggal Kudus tetapi Allah yang Esa, hatimu penuh kasih terhadap semua orang. Sebagai seorang Bapa yang baik, Engkau tidak mengabaikan seorang pun. Oh kasih Allah, oh mata air yang hidup, curahkanlah diri-Mu atas kami, makhluk ciptaan-Mu yang tidak pantas ini. Kiranya kepapaan kami tidak menghalangi aliran kasih-Mu, karena sungguh tidak ada batas untuk kerahiman-Mu. Hari ini kita diajak oleh Suster Faustina untuk belajar berdoa. Atau Suster Faustina mau sharing apa yang dia doakan, apa yang dia katakan kepada Tuhan. 1298. Oh Allah, tunjukkanlah kerahiman-Mu kepadaku selaras dengan kemurahan hati Yesus. Suster Faustina minta Tuhan Bapa di surga untuk menunjukkan kerahimannya Tuhan, ya, selaras dengan kemurahan hati Yesus. Coba kita ingat-ingat apa saja ya yang kita ingat tentang kemurahan hati Yesus. Peristiwa apa atau cerita apa yang kita ingat? Misalnya, Yesus mengampuni wanita yang kedapatan berzina. Waktu para tua-tua membawa perempuan itu kepada Yesus untuk dihukum, Yesus tidak melakukan apa-apa. Yesus cuma katakan, kalau ada di antara kalian yang merasa tidak berdosa, silahkan lempari perempuan berdosa ini, mulai dari yang paling tua. Dan akhirnya orang-orang itu bubar dan Yesus bilang, saya juga nggak hukum kamu. Bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu bicara tentang kemurahan hati Yesus. Atau dia melihat begitu banyak orang, dia katakan pada salah satu muridnya, kita harus memberi mereka makan. Nggak bisa, udah malam di mana. Tapi Yesus tetap minta muridnya untuk memberi mereka makan. Menghibur juga Maria dan Marta waktu Lazarus meninggal. Kalau kamu ada di sini pasti saudaraku nggak meninggal. Tapi Yesus dengan kemurahan hatinya, Lazarus hidup kembali. Yesus menyembuhkan, banyak ceritanya ya, menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang kerasukan, bahkan juga menyembuhkan mertuanya Petrus yang sakit demam. Yesus juga mengajarkan kepada Petrus, kepada kita semua, mengampuni itu 70 kali 7 kali. Itu tanda kemurahannya Tuhan. Masih banyak lagi ya cerita-cerita yang lain. Nah, di sini Suster Faustina minta kepada Bapa, tunjukkanlah kerahiman-Mu selaras dengan kemurahan hati Yesus. Dengarkanlah keluh kesah dan rintihanku, juga air mata hatiku yang hancur. Dia berkeluh kesah, menyampaikan, bukan dalam arti negatif ya, tapi ya sampaikanlah apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi seperti contoh Suster Faustina katakan, kalau bisa
hatiku biarinlah dipotong sekecil-kecil mungkin. Tapi potongan-potongan kecil dari hatinya yang dipotong-potong itu adalah menjadi satu hati yang utuh untuk menjadi silih mereka-mereka jiwa-jiwa yang tidak berterima kasih pada Tuhan. Keluh kesah yang lain, misalnya dia berbuat baik tapi disalahpahami oleh orang lain. Dia ingin memberikan seluruh keberadaannya, hatinya kepada Tuhan. Tapi dia merasa dia apa-apa, dia lemah, dia sakit, dia nggak bisa melakukan hal-hal yang harus dilakukan pada waktu sehat misalnya ya. Jadi ini keluh kesah yang disampaikan. Silahkan. Sehingga Suster Faustina katakan, dengarkanlah keluh kesah dan rintihanku. Belum lagi godaan-godaan dari setan yang nggak suka sama Suster Faustina karena Suster Faustina mewartakan tentang kerahiman Tuhan. Pernah kan ada satu setan katakan, kamu boleh minta 10.000 jiwa, saya kasih. Bisa diselamatkan olehmu. Tapi jangan mewartakan kerahiman Tuhan. Jadi artinya kerahiman Tuhan itu nilainya besar sekali. Nah, inilah yang diungkapkan. Begitu pula dengan kita-kita semua. Kita bisa mengungkapkan rintihan kita. Sakit yang berkepanjangan. Kehidupan keluarga yang kita mau berusaha damai, rukun, tapi ada aja masalah, ada aja problem. Ya. Apalagi semua sampaikan. Bahkan di sini dikatakan air mata hatiku yang hancur. Suster Faustina mau Tuhan mendengarkan itu semuanya. Jadi mari kita juga belajar dari Suster Faustina mengungkapkan masalah kita. Masalah ya, tadi saya katakan sakit penyakit, mungkin ada kekhawatiran dengan masa depan, ada ketakutan, merasa terancam ya. Ada satu suami istri ya, suaminya itu suka mukul. Jadi setiap hari bahkan setiap malam istri ini merasa ketakutan. Ketakutan kalau suaminya pulang marah-marah, pasti dialah yang jadi sasaran dipukul oleh suaminya. Jadi setiap malam itu yang dia rasakan adalah perasaan takut, ngeri. Nah, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Juga termasuk kesedihan. Dalam masa pandemi ini, ada banyak anggota keluarga yang kita kasihi yang tiba-tiba hilang gitu aja. Nggak ada persiapan, nggak ada tanda-tanda ya. Tahu-tahu masuk rumah sakit, isolasi, udah nggak bisa ketemu lagi dan akhirnya meninggal. Bahkan meninggal pun udah nggak bisa lagi ada upacara yang lain-lain ya. Semuanya sudah dibungkus dengan plastik dan sudah selesai seperti itu saja. Ini ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Karena kemurahan-Mu tidak pernah habis. Meskipun kepapaanku seluas lautan, tapi aku percaya penuh pada kerahiman-Mu. Ini juga mengajarkan kita semua, jangan takut datang pada Bapa. Ada banyak orang yang takut karena merasa berdosa, merasa tidak layak, merasa ya dosanya sangat merah atau sangat hitam sampai kayaknya Tuhan gak bakal ampuni lagi. Tapi di hari ini Suster Faustina kasih tahu, walaupun kepapaanku seluas lautan, tapi dia tetap punya iman, dia percaya bahwa kerahiman Tuhan itu lebih besar dari segala hal, termasuk dari dosa kita, termasuk dari kepapaan kita. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita semua. Tuhan pasti kasih solusi, pasti kasih rahmat untuk kita mampu menang dalam pertempuran ini. Coba kita hening dulu. Kalau kita ikuti cara doanya Suster Faustina, saat ini saya juga ajak Bapak Ibu untuk hening sejenak, merenungkan apa yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Dalam keheningan itu, Suster Faustina katakan, aku merasakan kehadiran-Mu, oh Tuhan, meskipun terpisah oleh selubung. Mari memuji Tuhan, karena semua kuasa kerahiman-Mu diagungkan,
di seluruh dunia. Itu yang menjadi harapannya Suster Faustina, supaya kerahiman Tuhan itu diagungkan di seluruh dunia. Semoga penghormatan ini tidak pernah berhenti. Biar semakin banyak orang yang menghormati kerahiman Tuhan. Maklumkanlah hai jiwaku, itu yang dikatakan oleh Suster Faustina ya kepada jiwanya. Maklumkanlah hai jiwaku kerahiman Allah dengan penuh gairah, dengan semangat. Bukan lese-lese, bukan malas-malas ya, tapi penuh gairah, dengan penuh semangat, dengan optimisme, dengan sukacita. Memaklumkan kerahiman Tuhan ke orang-orang di sekitar kita terutama ya. 1307, ini juga satu doa. Oh kasih yang kekal. Hatimu penuh kasih terhadap semua orang. Jadi dalam doa juga Suster Faustina mengajarkan kita jangan doa fokusnya saya, suami saya, anak saya, saudara saya ya, tapi fokusnya untuk semua orang. Dikatakan di sini, hatimu penuh kasih terhadap semua orang. Engkau tidak mengabaikan seorang pun. Pada waktu mengatakan itu, engkau tidak mengabaikan seorang pun, itu pun sudah termasuk saya di dalamnya. Karena semua orang. Tidak ada yang diabaikan oleh Tuhan. Artinya saya pun tanpa saya berdoa, saya pun yakin merasa percaya bahwa memang Tuhan juga tidak mengabaikan saya. Kiranya kepapaan kami. Nah, di sini Suster Faustina pakai kata kami. Jadi yang diharapkan, yang didoakan kepada kasih yang kekal itu bukan hanya saya, tapi kami. Kami artinya saya dan yang saya doakan. Kita semua termasuk kita semua termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Suster Faustina karena kita menyebarluaskan kerahiman Tuhan. Jadi inilah juga doa yang Suster Faustina panjatkan kepada Bapa kami, supaya kepapaan kami tidak menghalangi aliran kasih-Mu yang sungguh tidak ada batasnya. Jadi Suster Faustina mohon dan menjadi masukan kita juga bahwa kepapaan kita itu jangan sampai menjadi penghalang untuk mengalirnya rahmat-rahmat kerahiman. Jadi kita di sini perlu iman, perlu percaya, yakin bahwa kuasa Tuhan lebih besar, kerahiman Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Punya iman, percaya, dan dengan segala kepapaan juga Tuhan tetap memperhatikan kita, Tuhan mengasihi kita. Saya mau tambah sedikit, beberapa waktu yang lalu, mungkin Bapak Ibu juga ikut ya seminar yang diadakan oleh KKIKJ, di mana pembicaranya adalah Pak Stephen Lex. Pak Stephen Lex itu adalah, kalau saya sebut ya, itu dedengkotnya devosi kerahiman ilahi di Indonesia. Pertama, dia orang Polandia, jadi sangat tahu step by step atau bahasanya atau apa yang terjadi, dan memang dia juga sebagai devosan kerahiman ilahi. Dulu istilahnya devosan, tapi sekarang setelah ngobrol sama Pak Stephen Lex, saya juga setuju jangan menyebut diri devosan. Kalau devosan itu menurut dia, saya devosan kerahiman, seolah-olah saya tahu tentang devosi kerahiman. Saya tahu tentang kerahiman. Padahal itu nanti bisa mengarah kepada hal-hal yang negatif. Jadi sombong, saya tahu. Dia sekarang pakai istilah bukan devosan tapi murid Yesus tersalib. Kita semua adalah murid Yesus yang tersalib karena memang Yesus disalib untuk menyelamatkan kita semua. Nah, di awal pengajarannya atau di awal seminar di sesi pertama, dia mengatakan ada 3 keutamaan yang diberikan ya. 1, harapan. Harapan adalah kemampuan untuk melihat lebih jauh ke depan daripada dengan melihat mata saja ya. Jadi ada pandangan yang lebih jauh ke depan. Harapan yang berkembang dengan baik, kalau kita punya harapan yang positif, harapan yang berkembang dengan baik, maka lama-lama akan mengkristal, akan menjadi berpusat pada Yesus, engkau andalanku. Berpusat pada Yesus sebagai andalan hidup kita. Itu dari sisi harapan. Yang kedua, kasih. Kasih itu adalah kemampuan untuk melihat lebih dalam.
Kalau harapan tadi melihat lebih jauh ke depan, kalau kasih itu adalah kemampuan untuk melihat lebih dalam. Dan ketiga, iman, kemampuan untuk lihat semuanya dalam terang yang lain. Kita diberi 3 hal ini. Harapan, kasih, dan iman. Lihat jauh ke depan, lihat jauh ke dalam, dan yang ketiga kita melihat dengan terang yang lain. Itu aja untuk hari ini. Kita hari ini diberikan satu contoh doa oleh Suster Faustina. Kita minta agar Santa Faustina mendampingi kita, berdoa syafaat untuk kita, agar kita juga bisa meneladan apa yang sudah dia lakukan. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih
atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.